Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Maida Oktasari dan Nabela Agustina. Di sini kami akan menjelaskan tentang komputer dan keamanan sistem informasi akuntansi. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi akuntansi akan dijelaskan oleh saudari Nabela Agustina. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Maida. Langsung saja yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Bourdieu dan Hopworth, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Yang kedua, memenuhi prinsip aman. Yang ketiga, harus memenuhi prinsip murah. Ciri-ciri dalam transaksi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, satu, menghasilkan jumlah data yang benar. Yang kedua, membutuhkan kemudahan dalam pengoperasian pengontrolan. Ketiga, dirancang khusus untuk mempermudah audit data. Keempat, beberapa penggunaan aplikasi DDS dan MIS. Menurut John D. Howard dalam buku An Analysis of the Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan penggunaan komputer atau pengaksesan jaringan yang tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Yang kedua, meningkatnya kemampuan penggunaan internet dan komputer. Yang ketiga, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Yang keempat, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang kelima, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang keenam, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Yang ketujuh, banyak software yang mempunyai kelemahan. Namun, di sini ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukan pengamanan sistem komputer, antara lain yang pertama, menghindari resiko penyusupan. Yang kedua, mengurangi resiko ancaman. Selanjutnya, subsistem sistem informasi akuntansi. Subsistem sistem informasi akuntansi terdiri dari 5, yaitu yang pertama, sistem pengeluaran, sistem pendapatan, sistem produksi, sistem manajemen sumber daya, sistem buku besar dan laporan keuangan. Manfaat sistem informasi akuntansi: 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kelima, meningkatkan sharing knowledge. Keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Dan juga memiliki tujuan yaitu untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Keamanan komputer. Di sini, sistem keamanan komputer merupakan subsistem organisasi yang mengendalikan resiko khusus yang berkaitan dengan informasi berdasarkan komputer. Siklus hidup sistem keamanan komputer meliputi analisis sistem, perancangan dan implementasi, pengoperasian, evaluasi, pengendalian. Sistem keamanan dalam organisasi. Jika sistem keamanan komputer ingin efektif, harus dikendalikan oleh Chief Security Office atau CSO yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utama CSO
adalah menyajikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini mencakup setiap tahap dalam siklus hidup. Analisis kerentanan dan hambatan terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kuantitatif penilaian risiko. Yang kedua, pendekatan kualitas. Kerentanan dan hambatan-hambatan. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem. Hambatan adalah eksploitasi potensial dan kerentanan meliputi hambatan aktif, penggelapan terhadap komputer dan sabotase terhadap komputer. Yang kedua, hambatan positif, kesalahan-kesalahan sistem termasuk gangguan alam. Baik, selanjutnya istilah sistem keamanan komputer. Yang pertama, hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam sistem dan jaringan komputer, baik untuk menguntungkan atau memotivasi oleh tantangan. Kedua, cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif. Ketiga, white hat hacker adalah istilah teknologi komputer dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada parates yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam sebuah sistem komputer. Lalu, black hat hacker adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada parates yang menerobos keamanan sistem komputer tanpa izin. Umumnya untuk mengakses komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan tersebut. Kemudian, script kiddies adalah orang yang menemukan kekurangan atau bug dalam suatu sistem melalui program-program yang telah ada diciptakan oleh orang lain. Lalu, elite yang merupakan salah satu tingkatan hacker yang mengerti sistem luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global. Yang terakhir, vulnerable adalah suatu kelemahan yang mengancam nilai integrity dan availability dari suatu aset. Materi selanjutnya yaitu keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain yang pertama privasi, yang kedua confidentiality, yang ketiga integrity, yang keempat authentication, yang kelima availability. Berikut ini merupakan jenis ancaman sistem keamanan komputer, yaitu laptop virus, spyware, virus hoax, internet worm, spam, email virus, trojan, dan lain-lain. Di sini terdapat studi kasus tentang pada tahun 2001 internet banking direbut oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Steven Haryanto. Penjelasan studi kasusnya terdapat di sebuah makalah kami yang telah kami kirim. Itulah penjelasan terakhir dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Agustina. Baik, yang terakhir kesimpulan. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiringnya dengan peningkatan penggunaan komputer saat ini. Selain itu, semakin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN-nya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Baik, terima kasih, itu saja. Oke,
Oke, baiklah, itu saja materi yang telah kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.